Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Mogo Jakarta. Saya Evan. IHSG hari ini menguat 1,7%. Tutup di 6645,78, tapi masih inside par ya candlenya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat di minggu ini terutama bisa naik ke atas 6658, bisa break inside par dan ke atas dulu lah, ngetes area 6900-an ya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan worst case-nya kalau ternyata breakdown support 6,5 ya arahnya ke 6.000 seperti yang kita bahas kemarin ya. IHSG di minggu ini bikin low terendah sejak beberapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir lah anggaplah. Ini low terendahnya hari ini lagi di minggu ini, kemarin ya kebentuknya. Mudah-mudahan sih ini ada reboundnya dulu biar enak dulu aja marketnya buat trading ya, harapannya kayak gitu. Tapi buat yang lagi trading, ini disarankan trading jangka pendek dulu aja, jangan lupa pasang stop loss atau exit kalau memang harus exit dulu. Gitu sih. Dan sisanya pasti sama. Tetap stay safe. Sekarang kita mau bahas info yang cukup menarik karena hari ini IHSG naik ini juga digendong oleh beberapa saham perbankan dan Telkom juga hijau lumayan, kemudian brand hijau. Saham yang kemarin ngeteken IHSG hari ini hijau lah. Kemudian ada info juga yang diumumkan oleh si Bank Rakyat kalau dia mau bagi dividen sebesar paling enggak 80% dari laba bersih tahun 2024 ya. Itu lumayan tuh, gede. Enggak gede, ya lumayan lah. Kalau misalnya kita kurangin dulu tuh, hitung dulu lah di dengan laba bersihnya kan 60, sekian, 60, berapa sih saya lupa ya, 60 sekian T ya, 60,15 lah. Kemudian 80%-nya sekitar 80 sampai 85 ya, sekitar 390-an, 339. Dan kalau kita kurangin dulu dengan dividen interim yang Desember kemarin dibagikan sebesar 135, itu sisa 204. Ya kalau kita lihat harga saham BBRI sekarang itu 4.000-an, 200-an itu ya oke lah. Oke lah ya, 200-an sekitar berapa? 4%? 4%an ya. 5%an lah ya. 5%an lumayan lah, 4-5%an. Ya itu itu menarik buat dipertimbangkan. Bukan angka yang gede sih, bukan angka yang gede banget maksud saya 5%, tapi menarik juga. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikal, di sini BRI sempat bikin setup, terus lagi ada di area-area belinya, di area pre-entry ya. Kalau misalnya minat pengen beli pun di sini bisa dibeli atau dipecah jadi 2, 398 dan 3980 dan 3890. Stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 3.800. Kemudian kalau kita zoom out, BBRI ada kemungkinan dia kalau selama dia nggak bikin low baru di bawah 3.800 ya, close-nya nggak ke bawah 3.800 dan bertahan di situ, ini ada peluang untuk pelan-pelan ngerambat ke atas, bikin pattern rounding gitu. Mudah-mudahan sih kayak gitu, dengan catatan nggak ke bawah 3.800. Jadi apakah bisa dibeli? Kalau minat incer dividennya ya beli, kalau tujuan utamanya cari dividen ya beli. Tapi kalau lihat apakah dari si teknikal menarik, ini menarik sih, menarik, jadi bisa dibeli juga dengan catatan kalau tujuan untuk trading stop lossnya di bawah 3.800 gitu ya. Kemarin ada sinyal POW juga, jadi ya ada satu sinyal tambahan, bisa dibeli. Begitu ceritanya Bank Rakyat. Kemudian
banking yang lainnya itu juga lumayan lah, ada hijau-hijaunya. Bank Mandiri juga hijau, hari ini menguat 1,2%, tapi saya agak agak apa ya, agak milih yang lainnya dulu aja maksud saya. Jadi agak lebih waspada dulu di Bank Mandiri ya. Paling enggak coba ngetes area ungu yang atas ini dulu aja. Area berapa berarti itu, paling enggak 4700-an berarti. 47 berapa ya? 47 ya, 4725 atau di bawahnya 4600-an lah. 4725 sampai 4,5 itu sih kayaknya. Dan kalau ada tanda bullish reversal, tanda rebound, baru beli. Tapi kalau enggak ya biarin dulu aja gitu. Terus berikutnya banking, Bank Rakyat udah. BBCA hari ini juga hijau, menguat 0,8% sih. Ceritanya masih sama sih BBCA, saya berharap nggak tutup di bawah 8775 sih. Tapi kalau ternyata tutup di bawah 8775, ini ada kemungkinan ya ISG-nya juga jalan ke arah 6000. Kita lihat aja lah. Jadi kalau misalnya punya BBCA terus bingung mau diapain, ini sekarang ini posisinya IHSG lagi di area support dan coba membal. Kalau pengen jualan, coba cari area-area harga di apa namanya, sekitar 9.600, siapa tahu dikasih, atau 9.800 siapa tahu dikasih ya, gitu sih. Kalau misalnya baru pengen beli dan tujuan belinya untuk trading, stop lossnya di bawah 8775 tetap, itu sih paling ya. Atau mau beli simpen, baru mau beli sekarang ya nggak apa-apa juga dibeli. Toh ini juga struktur eksternalnya sementara ini masih uptrend karena belum turun dan tutup di bawah 8775 begitu. Dan Telkomnya menguat 6,9%, lumayan. Sayangnya Telkom sempat tutup di bawah 2500 ya, waktu beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu sih sempat ada strategi Telkom stop lossnya di bawah 2,5, berarti ini udah kena cut loss duluan. Jadi ya biarin dulu aja lah, kita wait and see dulu Telkomnya, karena strukturnya ini memang masih downtrend dan high value Telkom ada di 2880, berarti dia setelah bikin bos belum ada pullback. Pullbacknya sini kali, dekat dengan maksudnya dekat dengan area-area high value-nya. Jadi saya pilih tunggu dulu aja lah, wait and see dulu ya, sabar si Telkomnya itu. Kemudian saham yang masih ada di dalam watchlist yang lainnya ada Astra. Kemarin sempat ada strategi Astra belinya ngantri di 4590 atau beli di 4600 langsung boleh. Tapi ternyata tadi pagi buka di 4680 terus kempes, tutupan di 4640 dan sempat turun sampai ke 4620. Jadi ya belum dapat barang kalau misalnya baru ngantri beli hari ini tadi atau kemarin sore di 4590. Diantrin dulu situ nggak masalah sih ya. Stop lossnya juga masih sama di bawah 4290. Target TP1 juga masih sama di 5200-an. Saham kedua LSIP. Strategi yang muncul terakhir itu adalah beli di 990, stop loss kalau close di bawah 950. Tadi udah dapat barang harusnya karena sempat sampai ke 985 turunnya. Hari ini berhasil tutup menguat meskipun tipis di 1005, menguat 0,5%, tapi udah dapat di 990 ya lumayan lah. Ada floating plus dikit. Mudah-mudahan lancar ke 1100-an ya. Terus PSAB. Di PSAB ini hari ini lanjut area higher low, mudah-mudahan bisa lancar ke target TP1 di 332. Jadi buat yang masih punya barang simpen dulu nggak apa-apa selama nggak ke bawah 206. Kemudian ada Cleo. Nah, Cleo jos tadi pagi sempat naik sampai ke 1755 dan ternyata tutupan kempesnya banyak banget ya, tutup di 1530. Jadi kalau misalnya masih punya barang, pasang elite sell atau trailing stop aja di 1500 lah paling nggak, karena kan waktu itu strategi yang dari rekomendasi itu belinya di 14
14.55, terus terakhir diajakin beli juga di tanggal 10 Februari ya, sekitar 14.60-an. Jadi harusnya udah punya barang, dan kalau misalnya pasang trailing stop atau elite sell di 1.500, kejual di 1.500, masih ada cuan lah gitu. Diamankan dulu lah ya, karena shadownya panjang sekali hari ini gitu. Dan berikutnya ada KLBF. KLBF hijau lagi hari ini. Selang-seling ya, hijau merah. Hari ini hijau, tapi hijaunya nggak segede waktu merah kemarin. Kemarin merah melemah 5,3%, hari ini hijaunya menguat 2,8%. Tapi oke lah, buat yang masih punya barang masih bisa di hold, disimpan selama nggak tutup di bawah 11.85 ya. Mudah-mudahan lancar ke 13.70-an paling nggak. Terus ada Akra. Si Akra ini masih belum kemana-mana. Hari ini doji candle juga tutup persis seperti hari sebelumnya di 11.05. Inside par juga, jadi masih aman disimpan, tapi selama nggak tutup di bawah 1030. Jadi hold dulu aja nggak apa-apa sih ya si Akranya. Kalau misalnya minat pengen beli Akra besok bisa dibeli. Stop loss sama masih sama di bawah 1030, dan target TP1 juga masih sama juga di 1260, TP2-nya di 1400. Begitu. Kemudian ada requestan saham. Kalau Bapak Ibu pengen request saham, pengen diskusi saham, atau pengen nanya-nanya, silakan tulis saja langsung di kolom komentar di bawah. Requestan yang pertama MTDL. Sinilah MTDL. Kurang lebih pertanyaannya itu MTDL arahnya kemana gitu ya. Kita zoom out dulu. Kita zoom out. Kok agak lemot ya. Ini aja lah. Cuma kebanyakan. Tuh. Yaudah ini. Kita zoom out dulu. Sebenarnya ini strukturnya udah nggak downtrend sih. Sebelumnya downtrend, terus begitu dia naik ke Oke, ini pullback diambil bos lagi valid 615. Berhasil tutup di atas 615. Dia ada change of character dan strukturnya udah nggak downtrend. Jadi trading range-nya dari 450 bawahnya sampai 690. Pertanyaannya, sekarang ini apakah area yang pas untuk beli? Jawabannya adalah ini sih di area, sekarang lagi di area demand sih ya, di area demand, cuman belum ada setup baru lagi aja. Jadi stop lossnya agak jauh kalau misalnya beli di sekarang. Stop lossnya mau nggak mau di bawah 525 ya. Tapi kalau pertanyaannya arahnya kemana dengan struktur yang udah nggak downtrend, mudah-mudahan ini bisa berbalik jadi uptrend, bisa berubah atau bisa jadi uptrend lagi. Minimal bikin sideways tapi range-nya agak lebar. Range-nya itu berarti dari 690 sampai 450. Nah, baru enak banget ini siapa namanya? MTDL. MTDL baru enak, kelihatan lebih enak lah paling enggak. Itu kalau berhasil ke atas 595. Itu sih. Jadi sementara ini dalam waktu dekat ini ada kemungkinan dia mantul-mantul, tapi kalau misalnya masih ke bawah, yang level yang perlu dijagain di 525 ya. Kalau mantul yang dipantau di 595. Kalau ke atas 595 peluangnya cukup gede untuk lanjut ke atas ke berapa ya? Ke 600. Ngetes ini lagi nih. 670-an. Gitu, mudah-mudahan sih ke sana ya, mudah-mudahan menjawab juga. Kemudian yang kedua PTBA. Si PTBA gimana enaknya? Jadi PTBA hari ini menguat 0,8%.
sebelumnya itu pernah ada strategi yang disebar di rekomendasi ya, belinya di 2660 dan 2600. Stop lossnya sama-sama kalau close di bawah 2570. Sampai hari ini nggak turun, bahkan nggak turun apalagi tutup di bawah 2570, jadi masih bisa disimpan buat yang udah punya barang. Buat yang belum punya barang dan minat, kalau mau beli boleh. Stop lossnya sama, kalau close di bawah 2570. Ya kalau tutup di bawah 2570, exit aja dulu nggak masalah. Nanti dipikirin lagi strateginya gimana, tunggu ada sinyal atau setup baru lagi. Target pertama masih di 2860 dan berikutnya di 3040-an. Saya berharap ini bisa nyampe 3040 atau bahkan ke 3300-an, 3200-an sih. Mudah-mudahan bisa ke sana ya, tapi paling enggak ya ini harus lolos 2750 dulu lah. Karena beberapa kali naik dia nggak berhasil break atau ya justru bahkan lagi nggak berhasil naik ke atas 2750, bahkan ini beberapa kali juga di bawahnya, di bawah 2750. Harus berhasil ke atas 2750 dulu gitu. Kurang lebih gitu, mudah-mudahan menjawab. Kemudian kita ganti sekarang bahas rekomendasi saham untuk besok hari Kamis 13 Februari 2025. Pertama AADI. Si AADI hari ini hijau, menguat 3,9%. Ini AADI kalau kita lihat rasio-rasio marketnya terhitung murah ya. Salah satu saham batubara yang murah. Jadi kalau misalnya minat boleh dibeli tapi pasang stop loss, jangan lupa stop lossnya, atau enggak kalau nggak dipasang ya kalau close di bawah 7725 exit lah ya, karena stop lossnya itu kalau tutup di bawah 7725. Dan targetnya mudah-mudahan bisa ke atas 9000 lah, ke 9400-an dulu, karena di sini ada bekas gap kecil yang belum dites gitu. Dan Bapak Ibu yang minat silakan bisa langsung beli besok ADI di 8050. Stop lossnya di bawah 7725, target 9000-an. Berikutnya saham yang kedua ada BBNI. BBNI hari ini menguat 5,7%, lumayan, ikutan gendong si indeks sampai menguat lebih dari 1% indeksnya, IHSG. Higher candle-nya plus ada sinyal BOW dan bullish divergence. Jadi ada peluang rebound ini si BBNI, meskipun strukturnya udah nggak uptrend, tapi paling nggak kalau ada retracement, ada naik-naiknya dikit, ada naik-naiknya dulu, bisa dimanfaatin gitu ya. Bapak Ibu yang minat silakan boleh ngantri di 4170 stop loss, kalau stop lossnya di bawah 4050, atau boleh langsung beli di 4300 dengan catatan ya stop lossnya sama di bawah 4050. Targetnya nggak nargetin terlalu jauh dulu ya, di 4600-an dulu aja. Kemudian yang ketiga, Bull, saham yang hitungannya masih relatif masih cenderung uptrend. Yang hitungannya masih cenderung uptrend, kemudian ini terkoreksi kemarin, ada sinyal BOW, nggak masuk ke extreme oversold juga. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada rebound. Bagi yang minat, Bapak Ibu bisa ngantri belinya di 129, stop loss di bawah 124 ya, closingnya kalau tutup di bawah 124. Targetnya di 142 dulu aja, jadi nggak nargetin terlalu banyak dulu, di 142 itu udah lumayan sih ya. Terus yang keempat ada Cepin. Cepin hari ini juga hijau, menguat 1,3%, tutup di 4600, tapi masih inside bar candle-nya. Dan ada sinyal BOW di sini. Kalau strukturnya ini si Aces, kita lihat internalnya downtrend, tapi kita zoom out lebih banyak atau geser ke weekly, ini lagi deket area support, bahkan dia bahkan si Cepin itu lagi di area order block. Nah ini dia yang tak hijau-hijauin ya, lagi di area order block, mantul. Sebelumnya di sini pernah ada bullish divergence tapi naiknya dikit, maksudnya nggak ngebreak lower high terakhir dan turun lagi. Nah tapi waktu turun lagi ini dia nggak bikin low baru yang lebih rendah dari 4500. Jadi buat yang minat beli Cepin silakan besok bisa dibeli di 4600, stop loss
di bawah 4500 aja, dan targetnya juga nggak nargetin terlalu banyak dulu, sementara di 4800an dulu aja ya, 4850 boleh. Itu tadi 4 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas, dan boleh juga klik tombol jempol ke atas dan share video ini ke teman yang lainnya juga jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat. Kemudian buat yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.